Baik, dari tadi sebelumnya kita bicara tentang kebijakan, kemudian persyaratan, komponen pembiayaan beasiswa LPDP, kemudian seleksi. Nah, untuk narasumber yang kedua, kita akan ulik-ulik, kita akan minta transferan ilmu dan informasi terkait tips dan strategi agar sukses menjadi beasiswa LPDP awardee. Nah, Bapak Satya Hangga Yuda Widya Putra BA Hons MSc saat ini beliau bertugas di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian beliau juga merupakan Presiden Asosiasi Alumni Michigan State University. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Awardee Lembaga Pengelola Dana Beasiswa LPDP atau Mata Garuda. Beliau juga merupakan co-founder dan penasehat Indonesian Energy and Environmental Institute. Dan yang terakhir, beliau saat ini juga merupakan Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rumah Millennials. Baik, saya yakin semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan dari Mas Hangga. Silakan Mas Hangga, the floor is yours. Baik, terima kasih banyak Mbak Tira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada para panitia ya dari UIN Sultan Taha Saifuddin. Di sini kita ada Ketua International Office ya, Reviewer Penyeleksi beasiswa PDP, Bapak Dion Ginanto PhD. Saya kebetulan udah kenal lama dengan Mas Dion, itu udah dari 10 tahun yang lalu ya, bahkan saat itu saya lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi pada saat itu memang kita berdua kuliah di MSU ya, dan udah sering ketemu ya waktu kita di Michigan State University. Alhamdulillah kalau saya lihat acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya sangat senang ya antusiasme dari para peserta. Ya, di sini ada hampir 270 peserta ini. Jadi sangat luar biasa ya. Tadi ada foto saya juga sama Mas Dian ya, waktu kita di MSU. Dan tentunya itu merupakan salah satu memori ya waktu di MSU itu. Ya, saya ingat itu. Itu waktu di Mas Hangga masih unyu-unyu ini. Kalau boleh tahu amplop apa ya Pak isinya? Mas itu amplop apa Mas? Ada deh. Jadi tentunya tadi pagi kita juga udah dapat sambutan ya dari Bapak Profesor Dr. ya Haji Swadi ya MA PhD selaku Rektor UIN STS Jambi, dan hari ini seharusnya Bapak Dwi Larso PhD selaku Direktur Beasiswa LPDP itu hadir bersama kami, namun tadi pagi saya udah WA-WA-an sama beliau dan beliau memang lagi ada rapat ya dengan Pak Direktur Utama LPDP, jadi diwakili oleh Bu Rumtini yang kebetulan saya juga kenal baik gitu. Pada pagi hari ini merupakan topik ya, tema ya yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa menembus beasiswa LPDP. Seperti yang kita ketahui ya di dalam pemaparan dari Bu Rumtini bahwa untuk tahap kedua itu akan dibuka ya dalam beberapa hari ya, tanggal 4 Juli, dan memang ada persyaratan-persyaratannya tertentu gitu. Yang tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Rumtini ya. Mungkin nanti saya bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi sedikit ya tentang latar belakang saya. Nama saya Hangga ya, jadi memang nama saya sangat panjang ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tira tadi ya, selaku moderator ya, Sekretaris International Office. Nama saya Satya Hangga Yuda Widya Putra, tapi saya bisa dipanggil Hangga ya. Saya lahir di Jakarta, Indonesia, dibesarkan di 5 negara, jadi saya alhamdulillah berkesempatan untuk bisa tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, China, Vietnam, dan juga Indonesia, karena memang pada waktu saya masih kecil ya, orang tua saya bekerja untuk perusahaan multinasional ya, jadi perusahaan asing gitu, dan dikarenakan mereka ditugaskan di beberapa negara,
ya saya sebagai anak pasti ngikut orang tua saya gitu. Jadi bisa dibilang suka tidak suka, mau ya saya ngikut orang tua saya gitu. Jadi saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa tinggal di beberapa negara. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mengunjungi lebih dari 40 negara karena saya aktif sekali menjadi bagian dari delegasi Republik Indonesia, baik itu dari eksekutif maupun legislatif. Kalau dari legislatif saya sering ikut kunjungan kerja para anggota Komisi 7 dan juga Komisi 1 DPR RI. Yang kalau Komisi 7 membidangi energi, mineral, riset dan teknologi, dan pada saat itu lingkungan hidup juga. Kalau Komisi 1 mitranya itu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, ada TNI, ada BIN gitu. Jadi dari situ saya dapat banyak sekali pengalaman gitu. Baik itu saya hadir sebagai peserta, sebagai penerjemah, sebagai tentunya saya kesempatan untuk hadir sebagai pembicara gitu. Jadi memang saya udah dapat banyak sekali kesempatan ya untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat berharga. Saya lulusan S2 ya dari New York University, Master of Science in Energy and Environmental Policy. Alhamdulillah dengan predikat magna cum laude menjadi salah satu penerima beasiswa PDP. Saya mendapatkan beasiswa PDP udah 7 tahun yang lalu ya. Jadi udah dari tahun 2015 saya udah dapat. Saya masuk di dalam program persiapan keberangkatan yang ke-51. Ya, kalau sekarang udah program persiapan keberangkatannya udah mencapai yang ke-200 ini sekarang udah ke-200. Saya lulusan S1 dari Michigan State University, Bachelor of Arts in Economics ya, menjadi anggota Honors College ya, dan alhamdulillah bisa lulus dalam 3 tahun dari program 4 tahun, dikarenakan saya mengambil beberapa mata kuliah ya, summer classes ya, baik itu di Harvard University maupun di University of California Los Angeles UCLA. Saya juga merupakan lulusan dari JIS Jakarta International School, di mana saya mengambil 2 tipe mata pelajaran, yaitu International Baccalaureate dan juga Advanced Placement. Gitu. Nah, 2 tipe mata pelajaran itu memang udah setara dengan mata kuliah, jadi apabila kita dapat nilai yang bagus, kita dapat mentransfer kredit ke program S1 kita. Sekarang saya bekerja di pemerintah, saya menjadi bagian dari eksekutif ya. Jadi saya di SKK Migas ya, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Saya di Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi, dan lebih tepatnya di Departemen Monetisasi LNG ya, Liquefied Natural Gas, dan juga LPG, Liquefied Petroleum Gas. Dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari organisasi penerima beasiswa PDP atau Mata Garuda. Saya juga diberikan amanah ya untuk menjadi presiden dari Indonesian MSc Alumni Association. Saya juga punya NGO sendiri, yaitu Indonesian Energy and Environmental Institute I2I, ya, di mana saya menjadi co-founder gitu. Saya juga sebelumnya pernah bekerja di PricewaterhouseCoopers, PwC Strategy & di Pertamina, pernah ada pengalaman juga di DPR, di Kementerian Keuangan, dan juga di Bank Indonesia. Jadi tentunya itu menjadi cara bagaimana saya bisa mengabdi ya di luar dari pekerjaan tetap saya di SKK Migas, karena saya merasa itu sangat penting. Gitu. Jadi saya bisa sharing-sharing itu senang karena saya ingin memastikan bahwa anak-anak muda ya seperti saya, ya, teman-teman sekalian yang saya lihat mahasiswa itu bisa dapat kesempatan yang sama gitu seperti saya, yaitu bisa kuliah di luar negeri misalnya, atau dapat beasiswa, bisa menempuh pendidikan lebih tinggi lagi ya, menempuh pendidikan S2 maupun S3 gitu, supaya kita semua bisa berkembang gitu. Karena sebagai anak muda kita harus bisa kuat ya dari segi kualitas kita, skills kita gitu, karena kita merupakan generasi masa depan. Dan seperti yang diketahui bahwa tulang punggung perekonomian negara itu ada di SDM-nya, ya, sumber daya manusia. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Rumtini, bahwa semenjak tahun 2013 ya sampai tahun 2021 ya, itu udah hampir 30.000 awardee LPDP. Jadi ini terdiri dari alumni dan juga awardee yang sekarang mereka sedang menempuh pendidikan S2 maupun S3, baik di dalam maupun luar negeri. Sekarang angkanya tentunya udah lebih dari 30.000 gitu. Karena kalau kita lihat kan ini updated ya per tanggal 31 Januari ya, dan juga pasti nanti yang di tahap pertama ini kan pasti kan penambahannya lebih dari 100 orang gitu. Jadi tentunya yang udah menjadi penerima itu udah lebih dari 30.000 ya awardee LPDP. Kita udah tersebar di 34 provinsi ya di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dan mayoritas memang ya 68% itu di dalam negeri. Sedangkan yang di luar negeri itu 32% gitu. Ya, 62% itu bekerja di sektor publik ya. Dan memang kalau kita lihat yang untuk non-negeri itu udah ada lebih dari 65.000 orang gitu. Nah, perlu diingat ya bahwa
kalau kita berbicara mengenai LPDP ya, LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan ya. Jadi lembaga yang mengelola dana pendidikan gitu. Nah, di bawah LPDP itu ada beasiswa LPDP, tetapi perlu diingat bahwa dana abadi pendidikan ya, LPDP itu juga dialokasikan ya untuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nanti juga ada BRIN gitu. Akan ada kerjasama gitu. Jadi dana LPDP itu disebarkan kemana-mana. Lah tetapi akan saya sampaikan ya, pada pagi hari ini itu mengenai beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Nah itu perlu diingat karena persyaratan beasiswa di Kemendikbudristek, di Kemenak ya, dan juga di Kementerian Keuangan itu beda-beda gitu. Ya jadi tidak semuanya sama gitu, tetapi dananya tetap aja dari LPDP. Nah, kalau saya dapat beasiswa LPDP-nya dari yang Kementerian Keuangan gitu. Jadi tadi Bu Rumtini itu memang yang dari Kementerian Keuangan LPDP. Nah, jenis beasiswa ya yang disediakan tahun ini kalau kita lihat ya, itu untuk saat ini ya memang ada sekitar 11 gitu ya, 11 beasiswa, ada beasiswa targeted, beasiswa afirmasi, beasiswa umum gitu. Tadi udah disampaikan panjang lebar ya oleh Bu Rumtini gitu, jadi saya tidak akan membahas ya satu persatu gitu. Tapi kalau kita lihat memang tahap pertama itu sudah dari tanggal dibuka ya pada tanggal 25 Februari sampai 27 Maret. Setelah itu sudah ada seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, bagi yang tidak memiliki LOA, ada seleksi bakat skolastik ya, ada juga pengumuman seleksi substansi dan pengumuman hasil seleksi substansi. Nah, pengumumannya itu udah tanggal 30 Juni ya 2022. Sedangkan untuk tahap kedua, nah ini 3 hari dari sekarang gitu ya. Jadi tanggal 4 Juli itu pendaftaran beasiswa di tahap kedua. Itu 4 Juli. Setelah itu nanti ada seleksi administrasi, pengumuman, seleksi bakat skolastik bagi yang tidak memiliki LOA, pengumuman, seleksi substansi, setelah itu pengumuman hasil seleksi substansi. Yaitu akan diumumkan pada akhir tahun ini, kuartal 4, yaitu tanggal 11 November 2022. Kenapa kok banyak sekali orang yang apply untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Karena memang beasiswa LPDP ya, kalau kita bandingkan ya dengan beasiswa-beasiswa lainnya, itu beasiswa yang sangat generous gitu, ya dibandingkan yang lain gitu. Kenapa kok sangat generous? Karena ada banyak sekali komponen beasiswa LPDP. Dari segi dana pendidikan, dari segi biaya pendukung, ya biaya pendukung untuk menerima beasiswa disabilitas, ada banyak hal gitu yang tentunya diberikan ya oleh LPDP, dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, seminar internasional, publikasi, bahkan hal-hal seperti transportasi, aplikasi visa, residence permit, ya, asuransi kesehatan, hidup bulanan, kedatangan, tunjangan keluarga, keadaan darurat, hal-hal, dan bahkan untuk penerima beasiswa disabilitas. Ya, jadi seperti aplikasi visa pendamping, transportasi pendamping, asuransi kesehatan pendamping, tunjangan visa pendamping, dan juga biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh LPDP. Ya, jadi ini merupakan beasiswa yang generous ya, dan memang salah satu persyaratannya ya hanya untuk kembali balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi. Tapi kita dibebaskan. Kita mau bekerja di pemerintahan, kita mau bekerja di swasta, kita mau punya NGO sendiri, kita mau berorganisasi, gitu. Bahkan kita mau ke tempat-tempatnya juga kita dipersilahkan, kita diberikan kebebasan. Gitu. Yang penting itu tidak melanggar undang-undang, ya, kita tidak melakukan hal-hal yang ilegal, gitu, tidak kena tindak pidana, yaitu merupakan kontribusi kita kepada negara, gitu. Jadi memang kita diharuskan untuk kembali balik lagi ke Indonesia. Gitu ya, jadi itu menjadi persyaratan gitu. Beda misalnya kita dapat beasiswa dari perusahaan, lah itu kan kita terikat itu kedinasan. Kita harus bekerja di perusahaan tersebut selama misalnya ya 2N+2 ya atau 2N+1 gitu. Misalnya kita di luar negeri 2 tahun, berarti total kita harus balik lagi ke Indonesia bekerja untuk perusahaan itu selama 5 tahun ke depan. Itu kan ada ikatan-ikatan yang tertentu gitu. Jadi kita tidak bisa kemana-mana. LPDP memberikan kita kebebasan. Kita mau di mana saja, yang penting kita kembali ke Indonesia untuk mengabdi dan juga untuk berkontribusi. Jadi persyaratannya ada banyak ya, tetapi yang saya sarankan ya kepada teman-teman sekalian bahwa apabila teman-teman ingin apply untuk mendapatkan beasiswa LPDP harus dilihat betul gitu persyaratannya apa saja. Karena walaupun persyaratannya bedanya tipis ya, satu jenis beasiswa dibandingkan jenis beasiswa lainnya di bawah LPDP, kan LPDP ada banyak sekali targetnya kan, bukan cuma beasiswa umum, ya kan ada misalnya
kalau kita lihat beasiswa yang ada itu ada beasiswa untuk PNS TNI Polri, ada juga untuk PTUD, ada juga untuk daerah afirmasi gitu kan, ada 11 jenis ya. Tetapi dari segi persyaratan sebenarnya itu tidak ada perubahan yang misalnya drastis ya, tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui bersama-sama gitu ya. Jadi perlu diingat juga bahwa untuk beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan itu memang khusus untuk S2 dan S3. Tetapi kalau kita berbicara Kemendikbudristek itu ada untuk S1 gitu ya. Tapi kalau untuk pagi ini saya akan melakukan pemaparan mengenai LPDP dari Kemenkeu gitu ya, Kementerian Keuangan. Nah, yang paling penting ya, salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian itu tips and tricksnya apa ya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Yang paling penting itu pertama, kita harus sangat teliti ya pada waktu kita mengisi persyaratan seleksi administrasi. Ya tidak bisa dipungkiri ya, dan bahwa kita semua siapapun itu, apabila kita ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kita harus apply. Kita harus apply online. Tentunya apabila kita apply online, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Dan juga ada persyaratan seleksi administrasi. Apabila kita miss 1-2 hal, kita tidak bisa lolos ke tahap berikutnya. Walaupun misalnya ya, dari segi latar belakang kita, pendidikan kita, bahkan dari skor TOEFL, kita udah ada LOA, dan lain-lainnya, surat rekomendasi, kita tuh bisa lolos sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lupa untuk submit 1, 2, 3 hal, nah itu tentunya akan menghambat kita ya untuk bisa ke tahap berikutnya. Gitu. Jadi screening dokumen-dokumennya ini saya berbicara administrasi dulu nih. Sebelum wawancara ya, sebelum nanti ada tes ini, tes itu, kita berbicara administrasi yang dilakukan dari rumah kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita melakukan screening dokumen ya tentunya kita udah submit dokumen-dokumen, itu akan di-screen oleh LPDP. Gitu. Nah ini merupakan tahap yang paling awal di dalam proses penyeleksian beasiswa LPDP. Oleh karena itu, kita memang harus teliti ya pada waktu kita mengisi dokumen ya, dan juga kita harus ingat deadline-nya kapan. Tanggal-tanggalnya sudah ada di website LPDP, semuanya tertulis gitu. Jadi tidak ada alasan gitu untuk tidak mengetahui deadline-nya kapan gitu, karena semuanya udah bisa diakses online. Bahkan di media sosial LPDP udah disampaikan deadline-nya kapan. Gitu. Jadi kita harus mengetahui itu. Oke. Nah, setelah itu kita sebaiknya ya, misalnya nih kita mau apply LPDP di tahap kedua atau bahkan untuk tahun depan, sebaiknya kita udah mempersiapkan dokumen-dokumennya itu udah jauh hari sebelumnya gitu. Karena memang persyaratan yang dari segi dokumen itu ya lumayan banyak gitu. Ini bukan cuma submit 1-2 hal selesai. Enggak, ini ada banyak hal yang memang harus dipersiapkan gitu. Jadi sebaiknya udah kita siapkan jauh hari sebelumnya gitu, supaya pada waktu kita apply kita udah siap. Ya, itu yang pertama, itu poin pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang kedua, kita memang harus menulis esai dan juga rencana studi. Nah, ini merupakan kewajiban gitu lah. Jadi, apabila kita ingin lolos seleksi ya, di tahap tentunya tahap administratif ya kita harus bisa menulis esai dengan baik gitu. Karena nanti akan direview oleh LPDP, dibaca oleh LPDP ya, dan itu akan menentukan gitu, apakah kita bisa lolos ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, kita kan juga ya biasanya kalau kita membuat ya study plan atau rencana studi itu biasanya kan harus jelas dan juga terarah gitu. Oleh karena itu ya, sebaiknya bahkan sebelum kita apply LPDP, kita tuh sudah tahu. Misalnya ya, kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah apply dapat LOA, udah tahu mau kemana. Tapi bagi teman-teman yang belum dapat LOA, kan belum tentu tahu mau kuliah di negara apa, mau tinggal di kota yang mana, mau kuliah di mana, ngambil program apa, jurusan apa. Sebaiknya kita tuh udah menentukan program, jurusan, dan universitas kita. Bahkan sebelum kita apply. Karena ini pasti akan ditanya bahkan di tahap administratif, ya itu tentunya mereka akan melihat apakah kita memang udah ada target atau tidak. Kita tidak bisa apply, tapi kita tidak ada target tujuan mau kemana. Itu nanti akan kebaca di dalam proses administratif. Jadi penulisan essay dan rencana studi ya, itu harus terarah, terukur, dan jelas gitu. Kita mau bergerak di bidang apa, kita ke depannya mau kerja di mana, dan lain-lainnya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga ya, bahwa untuk essay ya atau tulisan-tulisan apapun itu, kita harus
harus bisa distruktur dengan cara yang baik dan jelas gitu. Ya, mulai dari pembukaannya, isinya, apa aja kontennya, poin-poinnya berapa poin. Setelah itu penutupan yang men-summarize poin-poin itu semua supaya bisa mudah untuk dibaca gitu ya, terutama oleh LPDP yang mereka mereview ribuan orang yang apply gitu ya, setiap tahap gitu. Jadi mereka harus review banyak sekali orang gitu. Jadi kita tuh harus menulis dengan cara yang tentunya ya yang bagus ya, baik, sopan, dan juga tentunya jelas gitu. Sebenarnya tujuannya kemana. Nah, kita juga harus ya memiliki skor, baik itu TOEFL maupun IELTS. Itu baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Itu menjadi kewajiban. Ya, jadi sertifikat bahasa ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Gitu. Ya, terutama untuk LPDP 2022. Nah, dan juga ya LPDP sebelumnya juga gitu. Ya, karena apapun juga kalau kita mau dapat LOA dari perguruan tinggi ya semua pasti ya, terutama luar negeri pasti kalau misalnya kita lulusan dari dalam negeri ya, atau dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris ya, untuk S1 kita, untuk program S2, S3 kita harus mengambil namanya TOEFL ya atau IELTS gitu. Kecuali kita lulusan misalnya dari luar negeri untuk S1 dari Amerika, dari Inggris, dari Australia, Selandia Baru yang menggunakan bahasa Inggris, kalau kita baru lulus nih, misalnya tahun ini kita mau apply, kita tidak perlu mengambil TOEFL atau IELTS karena ya diasumsikan kita udah bisa gitu. Itu tidak menjadi persyaratan. Nah, tetapi bagi teman-teman yang lulusan dalam negeri, ya itu pasti menjadi persyaratan, terutama bagi teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, mau magister, mau doktoral gitu. Ya, jadi apabila memang skor kita masih kurang baik ya, nah kita harus bisa segera meningkatkan itu dengan latihan dan juga mengikuti kembali tesnya kalau misalnya memang ya kurang baik ya skornya gitu. Bahkan kita bisa beli bukunya, baca buku, kita bisa les, bisa melakukan banyak hal lah ya untuk bisa menyempurnakan ya hasil ya nilai TOEFL maupun IELTS kita. Oke. Yang keempat, kita harus bisa mendapatkan informasi yang kredibel mengenai LPDP. Ada banyak sekali informasi-informasi yang beredar tentang beasiswa LPDP, tetapi tidak semuanya benar. Oleh karena itu, saya menyarankan teman-teman apabila ingin mendapatkan informasi yang paling akurat, paling kredibel, itu harus ke websitenya LPDP. Ya, dan kalau kita lihat ya, memang karena ada saking banyak informasi, ya belum tentu semua informasi itu benar. Jadi semua itu bisa didapatkan ya, itu di lpdp.kemenq.go.id. Semua informasi, persyaratan, dan juga timeline, deadline-nya kapan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Bu Rumti ini, banyak dari situ sebenarnya bisa didapatkan di website juga. Gitu. Ya, jadi tolong dipelajari secara jelas ya, detail, ya persyaratannya apa saja gitu. Ya, jadi itu penting supaya kita bisa mencari tahu. Dan sebaiknya kalau misalnya teman-teman punya teman yang lagi kuliah dengan beasiswa LPDP atau teman-teman yang lagi apply, ya kita bisa nanya-nanya ke mereka. Karena mereka pasti punya pengalamannya tersendiri. Dan setiap orang yang mendapatkan beasiswa LPDP, ya menjadi awardee atau bahkan mereka udah melalui proses untuk mendapatkan beasiswa LPDP, itu pengalamannya saya yakin berbeda-beda. Pengalaman saya dengan 30.000 orang lain yang dapat, itu pasti beda-beda semua. Gitu. Ada sesuatu yang unik gitu. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi secara keseluruhan itu pasti beda-beda. Pengalaman orang itu pasti unik, yang berbeda. Tapi kita bisa menggali informasi dari mereka. Nah, yang kelima, memang LOA itu tidak menjadi persyaratan, kecuali kita apply untuk mendapatkan beasiswa PTUD, yaitu perguruan tinggi utama dunia, yang masuk di dalam listnya LPDP ya. Jadi top schools ya yang masuk di dalam list LPDP. Gitu. Kalau kita lihat memang mayoritas dari PTUD itu di Amerika semua, itu hampir semuanya. Cuman ada 1 ya 2, 3 lah dari luar Amerika. Itu mayoritas Amerika semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apply PTUD harus mendapatkan LOA karena itu menjadi persyaratan. Tapi di luar dari itu LOA tidak menjadi persyaratan. Cuman kalau kita udah dapat LOA itu akan membantu kita gitu karena itu memberikan kita advantage ya dibandingkan yang lain gitu. Ini menjadi nilai plus lah untuk profil kita dan juga kita tidak ikut ya salah satu tes bakat skolastik. Ya, kita tidak perlu mengikuti tes itu karena kita udah memiliki LOA gitu ya. Jadi itu hal-hal yang memang kalau saya lihat ya dan memang ini juga dari pengalaman pribadi saya gitu bahwa itulah hal-hal yang memang teman-teman perlu lakukan gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, hal-hal lainnya ya yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa memang ya
LPDP itu karena ada banyak sekali beasiswa, sekarang kita bingung, kita mau apply ke beasiswa mana. Gitu. Jadi kita harus bisa menentukan dari segi latar belakang kita, dari segi profesi kita, ya, keahlian kita, ke depannya kita mau kemana, kita harus bisa menentukan ini. Kita mau apply untuk mendapatkan beasiswa LPDP yang mana. Gitu. Karena tentunya kalau misalnya ya kita adalah PNS, ya, TNI, Polri, sebaiknya kita apply melalui beasiswa targeted. Karena chance untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu lebih besar karena targeted ke kita. Yang paling kompetitif di LPDP adalah beasiswa reguler, itu beasiswa umum. Jadi semua elemen masyarakat itu bisa apply. Asalkan mereka bisa memenuhi persyaratan, semuanya bisa apply, siapapun itu. Jadi screening-nya itu lebih besar itu, dan lebih banyak orang rejected gitu. Sedangkan kalau targeted, itu targeted misalnya untuk teman-teman yang melakukan apa? Misalnya beasiswa kewirausahaan, entrepreneurs ya, atau bagi teman-teman yang menjadi bagian dari PNS atau TNI, Polri, ya, bahkan dokter spesialis, ya, pendidikan kader ulama untuk perempuan, ya, atau bahkan beasiswa afirmasi khusus untuk teman-teman misalnya putra-putri Papua, itu ada beasiswa tersendiri. Bisa saja apply misalnya beasiswa reguler, gitu. Tapi chance kita lebih besar kalau kita apply untuk beasiswa yang memang catered ke kita, gitu. Atau beasiswa dari daerah afirmasi. Ada juga untuk prasejahtera, ya, penyandang disabilitas. Lalu untuk beasiswa umum itu ada 3. Ya, yang pertama itu PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, ya. Tapi kita harus ada LOA dari PTUD. Apabila kita ada, silakan apply, gitu. Karena itu sangat-sangat disarankan gitu untuk apply langsung ke PTUD. Setelah itu ada beasiswa reguler, ya, yang terbuka untuk umum, dan juga beasiswa co-funding. Jadi sebagian itu dari LPDP, sebagian dari kita. Jadi kita juga membiayai pendidikan kita, walaupun nggak 100%, karena itu pasti sebagian dibiayai oleh LPDP. Gitu. Ya, jadi memang kalau saya lihat secara keseluruhan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami, diketahui ya oleh teman-teman sekalian, karena ini merupakan persyaratan-persyaratan yang kita harus semua harus lakukan, ya, siapapun itu. Gitu. Lah perlu diingat juga ya bahwa ujung-ujungnya ya, apapun juga kita semua adalah anak-anak muda. Saya lihat ini rata-ratanya pasti yang dari yang hadir ya, yang tentunya ada ratusan orang yang hadir ya, 250 peserta yang hadir, itu saya akan mayoritas itu anak-anak muda. Baik itu mau generasi milenial atau bahkan lebih muda lagi. Gitu, karena generasi milenial sekarang umurnya udah hampir 30 tahun gitu. Ya, yang paling muda. Jadi saya yakin kalau masih mahasiswa udah bukan milenial, udah generasi Z gitu. Lah, terlepas dari itu tetap aja generasi Z tetap aja seperti milenial. Generasi ya masih generasi muda gitu. Jadi kita memiliki peran yang sangat penting gitu. Indonesia sekarang itu mengalami namanya bonus demografi. Ya, kita udah mengalami bonus demografi itu dari 2 tahun yang lalu, 2020 ya sampai 2035. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mayoritas penduduk ya itu didominasi oleh generasi muda. Dan ini apa? Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkat kelompok usia kerja yang lebih besar ya, dan ini diperkirakan ke depannya akan mencapai 70% dari total penduduk pada tahun 2030. Indonesia itu negara yang berkembang ya, dan juga negara yang memiliki banyak sekali keuntungan dari segi demografi. Beda dibandingkan misalnya Jepang atau misalnya dibandingkan Eropa ya yang mengalami namanya aging population. Mereka workforce-nya tidak produktif seperti kita, gitu. Tapi mereka SDM-nya kuat, pendidikannya kuat, gitu. Nah itu yang perlu diperkuat juga di Indonesia, gitu. Nah, oleh karena itu apabila ya kita ingin mencapai target-target kita ke depannya, baik itu kita mau jadi perekonomian terbesar, ya, maupun mencapai visi Indonesia emas, ya, tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan kita, di mana kita mau menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia, ya, tentunya kita tuh harus bisa, ya, yang pertama menggarap bonus demografi kita, anak-anak muda kita, diberikan kesempatan, ya, mendapatkan beasiswa, diberikan lapangan pekerjaan, dan juga tentunya bisa meningkatkan skills, kompetensi, memberikan mereka kesempatan, itu yang pertama. Yang kedua, yang tentunya meningkatkan kualitas SDM. Ya, salah satunya itu dengan cara apa? Menyediakan beasiswa LPDP, ya, atau bahkan beasiswa lainnya. Tidak mesti harus LPDP. Ada banyak sekali beasiswa lainnya ya, yang bisa kita dapatkan, yang bisa memberikan kita kesempatan untuk bisa kuliah, gitu. Baik itu di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, tentunya sistem pendidikan kita. Yaitu perlu kita terus monitor, revisi supaya selalu modern, up to date gitu. Ya, dan juga mengikuti perkembangan di luar.
Ya, setelah itu mengasah namanya soft skills ya dan hard skills. Kalau hard skills itu apa yang kita pelajari di kuliah ya, apapun itu teori, konsep, itu hard skills. Tapi soft skills itu seperti networking, empathy, social skills, ya skills yang belum tentu diajarin pada waktu kita di sekolah gitu, atau bahkan waktu kita kuliah gitu. Dan yang terakhir ya, untuk meningkatkan yang namanya IQ, EQ, ya, EQ dan juga SQ. Kalau IQ kan seperti yang kita ketahui, ya, intelligent quotient. Setelah itu ada emotional quotient, adaptability quotient, dan juga spiritual quotient. Gitu. Jadi itu menjadi hal-hal yang penting ya untuk bisa mencapai kesuksesan gitu dia di bidangnya masing-masing gitu. Saya yakin teman-teman punya potensi yang bagus ya, tinggal harus kita garap aja itu potensi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya Pak Presiden kita, mari manfaatkan ya kesempatan menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 melalui beasiswa PDP. Persiapkan dirimu membangun negeri kita tercinta. Nah, itu jadi quote yang penting gitu. Jadi saya encourage teman-teman apabila memang udah siap untuk apply tahun ini, bisa apply di tahap kedua. Apabila masih belum siap ya bisa apply tahun depan gitu atau bahkan tahun berikutnya gitu. Tapi saya sangat senang karena ini merupakan acara yang bagus ya, sangat penting ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada UIN ya. Jadi UIN Sultan Taha Saifuddin ya, Jambi yang telah mengadakan acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ya, baik itu oleh Bu Runtini ya, bahkan saya gitu, itu bisa memberikan banyak sekali manfaat gitu. Karena dua perspektif pandangan berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Jadi Bu Runtini membahas mengenai seleksi, proses administrasi seperti apa, persyaratannya, pertanyaan-pertanyaan tidak dijawab. Kalau saya berbicara mengenai pengalaman apa saja yang menjadi tips and tricks ya untuk bisa mendapatkan beasiswa PDP, dan kedepannya bagaimana kita bisa menggarap anak-anak muda nih di Indonesia gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu memberikan banyak sekali manfaat ya, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan, jangan malu ya untuk mengaktifkan kamera unmute audio kalau mau bertanya secara langsung. Kalau misalnya tidak mau langsung ya silakan ya di kolom chat ada gitu. Tapi kalau misalnya belum dapat kesempatan untuk bisa bertanya ya pada pagi hari ini, bisa langsung DM saya di Instagram ya, ataupun di LinkedIn di Satya Hangga Yuda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, dan sekarang saya akan mengembalikan lagi ke Bu Moderator, Mbak Tira. Mbak Tira dipersilakan. Instagramnya boleh diketik Pak Hangga. Oh siap. Supaya bisa kita follow ini dari Jambi ini. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan dari narasumber kita yang kedua ya, Mas Hangga. Tadi beliau sudah menyampaikan beberapa tips yang perlu kita persiapkan sebagai ketika kita ingin apply beasiswa LPDP. Yang pertama tadi saya coba poinkan sebentar. Yang pertama screening dokumen. Nah, jadi kita harus teliti betul ya, sangat teliti. Pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan di persyarat yang dicantumkan oleh website itu sudah kita persiapkan. Kemudian mempersiapkan essay maupun study plan dengan baik. Kemudian tahu tujuan negara atau universitas yang ingin kita tuju untuk melanjutkan studi. Kemudian persiapan untuk sertifikat bahasa. Kemudian pastikan bahwa kita mendapatkan informasi terkait beasiswa LPDP itu dari sumber yang paling kredibel ya, yaitu di website LPDP itu sendiri. Kemudian LOA walaupun bukan menjadi persyaratan untuk menjadi awardee, tapi akan sangat membantu kita karena kita ada plusnya tadi ya, ada manfaatnya, kita bisa skip satu seleksi tadi, seleksi bakat skolastika ya kalau tidak salah. Ya. Nah, yang kemudian yang terakhir pastikan bahwa kita ketika apply beasiswa LPDP itu kita meng-apply jenis beasiswa yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemudian minat, dan juga tujuan setelah selesai studi tadi. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan Mas Hangga yang sudah ngantri di kolom chat. Baik, saya bacakan yang pertama ya. Nah, di sini Oke, nah ini terkait akun Mas, ada dua pertanyaan terkait akun ya, sepertinya akunnya agak bermasalah. Yang pertama,
sudah buat akun LPDP, tapi sampai sekarang belum mendapat balasan verifikasi. Dan sampai sekarang belum bisa login. Sekiranya bagaimana solusi untuk masalah itu. Kemudian, tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Badrudin di Kampung Indrahilir Riau ya, Indragiri Hilir Riau. Waktu periode pertama dia sudah mendaftar Mas, cuma gagal dalam pembuatan akun, dalam pembuatan akun karena kesalahan email. Nah, pada periode kedua ini apakah bisa ikut lagi mendaftar kembali karena terkait NIK dan dalam KTP tersebut, NIK-nya. Nah, pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, nah dari UIN Jambi ya, ini mahasiswa Prodi PEGMI Fakultas Tarbiyah, menanyakan bagaimana tips agar kita memilih jurusan yang tidak linear dengan program studi sebelumnya, agar bisa lolos seleksi LPDP. Jadi mempertanyakan terkait linearitas antara pendidikan S1 yang sudah pernah diambil dengan pendidikan setelahnya. Kemudian, Mas Hangga, kisi-kisi dalam tes wawancara boleh nggak? Boleh di-share. Kisi-kisi menghadapi tes wawancara. Ya, itu dulu Mas, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang jawabannya sama ya, kecuali yang tips and tricks untuk wawancara. Jadi memang kalau kita ada masalah ya dengan kita memasukkan email kita ya, mau mengenai mendapatkan verifikasi ya dan lain-lain, saya menyarankan itu langsung hubungi, baik itu mau kita kirim email, kalau misalnya belum dijawab langsung telepon LPDP gitu. Dan apabila teman-teman misalnya ya, terutama teman-teman berdomisili di Jakarta ya, atau dekat dari kantor pusat LPDP di Jakarta ya, itu langsung aja ke kantor mereka kalau misalnya memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya telepon nggak diangkat, email nggak dibales, benar-benar bisa dibilang ya tanda kutip stuck lah, kita nggak bisa kemana-mana dan ini urgent, langsung aja ke kantor mereka gitu untuk langsung nanya gitu. Itu pasti hal-hal seperti email, seperti permasalahan mengenai verifikasi KTP ya dan lain-lainnya, itu pasti akan langsung di-clearkan ya dan juga diperbaiki oleh LPDP. Lah, untuk yang wawancara ya, itu memang kita harus melalui tahap wawancara. Itu menjadi persyaratan dan itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Dan itu untuk jenis beasiswa ya apapun itu gitu. Jadi bukan hanya beasiswa umum ya, tetapi untuk semua beasiswa itu pasti kita harus melalui proses namanya seleksi wawancara gitu. Lah, bagi teman-teman yang memang berminat ya untuk apply, untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP, lah ini menjadi salah satu kunci gitu ya, yaitu wawancara. Kenapa? Karena sehabis seleksi administrasi, bahkan seleksi berbasis komputer maupun tes paket skolastik dan lain-lainnya, itu setelah itu baru wawancara lah. Di dalam wawancara ini ya hal-hal yang perlu kita persiapkan ya, itu yang pertama ya kenapa kita apply untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi tujuan kita itu apa? Dan kenapa LPDP? Kenapa bukan beasiswa lainnya? Setelah itu kita juga harus bisa menjelaskan, oke, kenapa kita ke depannya mau kemana? Kalau misalnya kita udah dapat LOA, kita harus bisa menjelaskan, kenapa kok kita apply ke perguruan tinggi tersebut dengan jurusan tersebut misalnya. Tapi kalau belum memiliki LOA, pasti akan ditanya. Kita kalau misalnya dapat beasiswa LPDP, kita ke depannya mau apply kemana? Gitu. Dan juga kita mau tinggal di mana? Dan sehabis kita lulus, kita mau kerja di mana? Sebagai apa? Walaupun memang ya bisa dibilang bahwa kita juga tidak tahu nih masa depan kita mau kemana gitu, kita tidak tahu gitu. Tetapi yang paling penting itu harus ada minimal ya gambaran umum, itu harus ada. Jangan sampai kita benar-benar blank, kita nggak tahu ke depan mau kemana, ini mau kemana dan lain-lain mau kemana. Apply LPDP juga nggak tahu ya, LPDP supaya bisa dibiayai aja kuliah kita gitu. Lah itu jangan gitu, karena mereka kan pasti harus mengalokasikan banyak sekali anggaran loh, hanya untuk satu orang aja, terutama kalau misalnya kita ke luar negeri ya.
misalnya kita ke luar negeri untuk satu orang, kita mau terutama ke Amerika yang jauh ya, atau bahkan ke Eropa, atau bahkan kalau kita lihat ya perguruan tinggi yang di Amerika misalnya yang untuk private school gitu, private school kayak seperti saya lulusan NYU itu bisa 60.000 US dollars gitu ya, itu menjadi undergraduate fee gitu ya. Jadi itu menjadi suatu yang sangat sangat mahal gitu. Dan itu belum termasuk misalnya room and board ya kan, terus ada banyak sekali books and supplies ya, ada banyak sekali hal-hal lainnya gitu yang memang perlu dimasukin di dalam itu beasiswa kita gitu, karena pasti kan mereka akan mau lihat dong risitnya berapa yang ditagih dan lain-lainnya, baru mereka kasih kita beasiswa. Jadi pasti mereka akan mempertimbangkan kita betul gitu, apakah kita worth it gitu untuk diberikan beasiswa atau tidak. Jadi kita harus udah tahu tujuan kita tuh mau kemana ke depannya. Minimal harus ada gambaran umum, dan kita harus ada dengan tentunya poin-poin tertentu gitu. Dan yang terakhir ya, yang menurut saya penting itu just be yourself gitu ya. Jadi don't be someone you're not gitu. Jadi we have to stay true to ourselves gitu. Jadi tentunya baik itu dari cara kita berbicara, menyampaikan sesuatu, itu kita harus berusaha untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi don't be tanda kutip fake gitu. Itu karena mereka gini, karena LPDP itu udah mewawancari banyak sekali orang gitu ya. Termasuk salah satu pewawancara kan ada Pak Prof ini, ada Mas Dion gitu. Jadi udah berpengalaman ya menghadapi banyak orang. Jadi pasti udah tahu lah gitu, apa tuh mana yang real, mana yang fake, mana yang udah punya tujuan, mana yang masih bingung. Mereka udah berpengalaman gitu. Jadi mereka apalagi ya seperti yang disampaikan beberapa kali kan, udah ada lebih dari 30.000 awardee LPDP gitu. Jadi itu mereka semua melalui proses wawancara ya. Jadi dari LPDP udah sangat berpengalaman, mereka udah tahu, udah bisa baca gitu. Jadi itu jadi sesuatu yang penting gitu. Dan itu kita harus pokoknya harus positif ya, harus selalu semangat gitu, ya. Dan juga harus memiliki keyakinan bahwa kita tuh bisa gitu. Itu penting karena itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Tira. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mas, ada dari mahasiswi yang masih aktif di semester 6 di kampus UIN. Dia menanyakan apakah langkah atau step awal yang bisa saya persiapkan dari sekarang. Nah, yang mungkin mahasiswa sekarang sedang semester 4, semester 2, 6, atau 8, semester akhir. Kemudian tadi yang kedua tadi, Mas, terkait linearitas program tadi, ya belum terjawab ya. Bagaimana tips agar kita memilih jurusan yang tidak linear dengan program, tapi tetap bisa lulus seleksi? Ya, jadi begini, kalau untuk yang pertama ya, kapan kita mempersiapkan diri. Itu sebaiknya saya sarankan ya, kalau untuk yang semester 1, semester 2, 3, 4, bahkan semester 5, itu kita fokus aja dulu program S1 kita gitu. Karena kan itu yang menjadi persyaratan LPDP untuk dari Kementerian Keuangan kan kita harus lulus S1 ya, atau apapun itu gitu. Jadi kita harus lulus S1 dulu dengan nilai IPK yang bagus gitu. Jadi itu penting gitu. Jangan terlalu melihat ke depan gitu. Kita harus fokus dulu. Kita sekarang lagi menempuh pendidikan S1. Tapi bagi teman-teman yang masuk tahun terakhir ya, semester 7, semester 8 lah, tidak apa-apa itu. Langsung lihat websitenya LPDP, baca-baca persyaratannya apa saja, terus apa yang perlu kita lakukan, persiapannya apa. Karena udah ada 1 tahun itu, dan itu udah cukup bagus tuh untuk mempersiapkan diri. Tapi kalau yang mungkin baru tahun pertama, kedua, ya, atau baru mau masuk ketiga, itu saya sarankan fokus dulu di program S1-nya. Karena apa? Itu menjadi persyaratan LPDP, ya, yang pertama. Sama yang kedua, persyaratan LPDP itu bisa berubah setiap tahun. Jadi kalau kita mau mempelajari 2-3 tahun sebelumnya, belum tentu persyaratannya sama pada waktu kita lulus S1. Dan belum tentu pada waktu kita udah lulus S1, kita langsung ke S2. Kan ada juga yang mau kerja dulu, ada itu, dan itu pasti persyaratannya pasti berubah-berubah itu. Gitu. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang di tahun terakhir itu yang mempersiapkan diri gitu. Tapi kalau yang sebelum itu ya kita fokus aja dulu program S1. Dan mengenai program ya, memang kalau mengenai program linear itu tidak program jurusan kita untuk S2, S3 itu tidak harus linear ya. Atau misalnya
sama gitu. Seperti misalnya S1 kita, linear yang sama. Kita bisa aja mengambil jurusan yang beda, itu bisa gitu dengan poin-poin tertentu, dan itu harus kita sampaikan juga. Kenapa kok misalnya kita S1 teknik misalnya, engineering, tiba-tiba kita S2-nya mau business management, itu kan beda banget. Nah, kenapa? Itu harus ada alasannya. Kita bisa, sangat bisa. Ada banyak kok yang ada yang mengambil jurusan S2, S3 sama seperti S1, ada. Tapi ada banyak juga yang tidak linear dengan program S1 mereka, atau bahkan program S2 mereka. Mereka ngambil S3-nya beda. Itu bisa. Namun kita harus mempersiapkan gitu. Di essay kita, waktu kita diwawancarai, kenapa kok kita mau mengambil jurusan tersebut yang tidak linear dengan program S1, S2. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita mau apply untuk jurusan yang sama sekali tidak bisa dibilang nggak ada kaitannya sama S1 misalnya atau S2. Itu bukan berarti menjadi disadvantage gitu. Itu bisa menjadi advantage yang besar apabila memang kita punya poin-poin tertentu gitu. Kenapa kok kita ingin mengambil jurusan tersebut. Mungkin itu dari saya, Mbak Tira. Baik. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, bagaimana tips untuk mendapatkan LOA? Nah, ya, tips untuk mendapatkan LOA. Kemudian ada Bapak dosen ya, kayaknya dari IAIQI Indra, di mana nih ya? Di Ogan Ilir. Ya, di Ogan Ilir, di Sumsel kayaknya, di Sumsel ya. Ya, dia bertanya, saya angkatan tahun pertama sudah mendaftar tapi gagal Mas dalam seleksi berkas. Nah, yang saya tanyakan, apa kira-kira penyebab kegagalannya? Gitu. Apa yang menyebabkan dia sampai nggak lulus berkas? Ya, itu dulu Mas. Ya, izin Mbak, mungkin karena saya cuma ada waktu sampai jam 11, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya, yang bisa saya jawab ya dari teman-teman. Saya lihat ini antusiasmenya sangat tinggi gitu. Saya sangat senang, sangat mengapresiasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa langsung disampaikan ya di IG atau bahkan LinkedIn saya, Satya Hanggayuda. Kalau saya ada waktu, saya pasti akan baca dan jawab. Tapi itu 2 pertanyaan yang bagus ya, dan saya yakin mungkin ada teman-teman lain yang belum nanya ya, tapi pasti ada pertanyaan yang sama. Jadi harus kita bisa bedakan antara persyaratan mendapatkan LPDP dengan LOA, itu 2 hal yang berbeda gitu. Karena apa? Ketentuan persyaratan yang ada di LPDP itu beda dengan perguruan tinggi gitu. Untuk mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi tersebut itu pasti beda-beda. Dari prosesnya, berkas-berkas yang harus disubmit itu pasti beda. Nah, kalau kita berbicara mengenai LOA, tergantung kita mau apply kemana, negara apa, perguruan tinggi apa. Karena pasti persyaratan berbeda-beda. Jadi saran dari saya itu untuk mempelajari betul. Kita mau tinggal di mana, kita mau kuliah di mana, terus kita lihat perguruan tingginya apa saja, chance untuk lolos itu berapa persen. Kita harus bisa mengkalkulasi itu semua. Gitu lah. Setelah itu, dari masing-masing perguruan tinggi yang masuk dalam list kita harus bisa mengetahui betul persyaratannya apa saja sih, apa saja yang harus dipersiapkan. Kita bisa ke website mereka, atau bahkan nanya teman-teman kita yang mungkin mereka udah pernah lulus dari sana, atau bahkan lagi kuliah, atau belum bisa jadi mereka tidak pernah kuliah di sana, tidak pernah lulus, tapi pernah apply dan pernah keterima. Nah, itu juga bisa ditanya mereka untuk mendapatkan kisi-kisinya. Dan itu pasti situasional gitu. Cuman persyaratan-persyaratan yang menjadi basic ya, itu hal-hal seperti biodata, seperti CV, cover letter, essay. Terus kalau kita mau ke luar negeri pasti diminta TOEFL atau IELTS. Itu hal-hal yang menurut saya general lah. Itu pasti semua perguruan tinggi itu rata-rata pasti akan minta itu. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita pelajari, kita harus teliti ya, karena setiap perguruan tinggi itu pasti persyaratannya berbeda-beda. Nah, dan pertanyaan yang terakhir itu mengenai tahap ya, seleksi administrasi berkas-berkasnya. Ya, kita harus bisa review lagi, gitu. Apakah kita sudah mengirimkan semua berkas-berkas kita? Apakah berkas-berkas kita yang kita submit ya, apakah itu sudah sesuai dengan standar guideline dari LPDP? Apakah itu memang yang diinginkan oleh LPDP atau tidak? Karena kalau kita submit sesuatu, walaupun kita udah submit nih, semua persyaratan kita submit, tapi kalau apa yang kita submit itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan LPDP, itu kita bisa reject, gitu. Kita tidak bisa lolos, gitu. Jadi kita harus mengetahui betul persyaratannya apa, ya kan? Setelah itu dokumennya apa saja yang diperlukan, gitu. Dan kita harus bisa apply dan kita submit tepat waktu. Kalau kita melakukan itu, kita pasti akan lolos seleksi administrasi. Banyak ya yang tidak lolos seleksi administrasi karena mereka mengabaikan ya atau miss deadline-nya atau kelewat ya deadline-nya,
atau bahkan mereka udah submit tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh LPDP gitu. Seperti kita submit essay atau apa, kalau misalnya apa yang kita tulis tidak sesuai dengan misalnya LPDP nanya A, kita jawabnya Z, ya pasti nggak akan bisa lolos kita seleksi administrasi. Jadi kita harus teliti betul, kita harus membaca persyaratannya apa saja. Gitu yang menjadi ya yang apa yang diinginkan oleh LPDP gitu. Karena pasti kan mungkin apa yang ada di benak pikiran kita dan apa yang ada di benak pikiran LPDP bisa berbeda kan. Jadi makanya penting untuk ke website mereka, untuk nanya. Kalau misalnya urgent, sesuatu yang sangat urgent ya, telepon mereka gitu, atau langsung kirim email. Kita harus proaktif. Jangan sampai kita kirim email, kita nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada balasan. Oh ya udah nggak bisa. Kalau misalnya urgent nggak bisa nunggu seminggu 2 minggu, langsung aja telepon. Kalau nggak diangkat, langsung aja mampir ke kantor mereka. Mereka tuh pasti sangat itu, Pak, masih sangat open gitu ya untuk membuka ruang untuk bisa berkomunikasi ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekali. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman tertarik ya, itu ada banyak sekali ya webinar yang dihadiri oleh pimpinan LPDP atau bahkan kepala divisi ya seperti Ibu Rumtini yang mungkin mengetahui teknisnya seperti apa, itu bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya, atau bahkan bisa bantu teman-teman juga kalau misalnya ada kendala-kendala untuk urusan-urusan mengenai applying untuk mendapat beasiswa LPDP. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Mas Dion, Mbak Tira. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir di sini. Ini rata-rata mahasiswa-mahasiswi. Saya yakin sangat mendapatkan beasiswa. Semoga ini menjadi mendapatkan kesempatan yang sama, bisa meraih cita-cita teman-teman sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, banyak sekali informasi dan tips yang sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini. Masih banyak kalau pertanyaan di kolom chat yang mengantri, tapi ya karena keterbatasan waktu, Mas Angga juga ada aktivitas yang lain, tapi tadi silahkan bisa menghubungi beliau di Instagramnya ya. Nah, kemudian ada beberapa tips penting tadi yang telah disampaikan baik oleh Pak Hangga sendiri maupun oleh Ibu Rumtini terkait kebijakan, kemudian persyaratan, kemudian skema pendanaan dan lain sebagainya. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada partisipasi aktif para peserta semua. Nanti link sertifikat akan kami bagikan. Tapi sebelum kami tutup, ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Ketua. Kepada Pak Dion, disilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Hangga. Aduh, ini suatu keberkahan bagi kami karena bersedia hadir. Kami sih kepinginnya suatu saat Mas Hangga ini bisa datang ke Jambi secara langsung. Ya. Karena ekspertis Mas Hangga ini bukan hanya tentang beasiswa, tetapi tentang energi, tentang lingkungan, ini sangat komprehensif. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat Mas Hangga bisa ada kesempatan ke Jambi. Mudah-mudahan kalau diundang bisa dia ya Mas Hangga ya. Siap. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah setia dari pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini dapat mengikuti nanti 4 Juli sudah mulai dibuka, dan dari seleksi tersebut kita bisa ada yang diterima dan menambah statistik Jambi untuk penerima beasiswanya. Di International Office kita juga membuka kelas mentorship untuk beasiswa. Itu kita akan bertemu setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Jumat besok kita akan bertemu pada tanggal 15 Juli. Silakan teman-teman nanti jika tertarik, karena ini akan sistemnya batch gitu ya, kelas 1, kelas 2 begitu. Jadi kelasnya tidak akan banyak, jadi maksimal 20 sampai 25 mahasiswa begitu. Terima kasih sekali lagi Mas Hangga kepada Bapak Ibu sekalian. Link untuk sertifikat juga sudah dikirim. Mas Hangga ini sangat sibuk, jadi banyak agenda. Jadi kita mengucapkan terima kasih sekali, dan boleh kita berikan aplaus kepada Pak Hangga.
Dan oleh karena itu saya dengan izin dari teman-teman barangkali mewakili pimpinan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan melafazkan hamdalah, mari sama-sama kita tutup kegiatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.